Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Istorus. Hari ini saya akan membahas tentang tim anomali, Bapak Ibu. Saya tidak akan henti-hentinya untuk membahas tim anomali kalau masih tetap memasukkan Yesus ke channelnya, supaya orang-orang tidak tersesat, Bapak Ibu, ya. Haleluya. Ya, sekalipun penggemar tim anomali menghina saya, never mind, it's okay for me. Saya memberitakan kebenaran supaya saudara masuk surga. Amin. Jadi kerinduan saya, Bapak Ibu, supaya orang-orang Kristen yang tumbuh di batu, yang tumbuh di berduri, yang tumbuh di tengah jalan, ini cocok buat mereka, supaya tidak terombang-ambing, Bapak Ibu, supaya tidak terperangkap dengan ajaran yang lain, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Karena tim anomali membahas tentang Yesus sampai 3 kali, ya, Bapak Ibu. Oke, mari kita baca dulu firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita baca dulu firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Seperti inilah bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia ini. Jadi mari kita uji dari mana roh pengetahuan tim anomali, Bapak Ibu. Haleluya. Bang Mongol, saudara kenal Bang Mongol? Dia artis loh. Dia artis dunia, dia artis Tuhan. Bang Mongol itu the myth of the Christ. Bang Mongol baru sekali berjumpa dengan Jesus Christ lewat cahaya, Bapak Ibu. Bang Mongol kan, saudara pernah mengikuti Bang Mongol nggak? Channelnya gitu. Bang Mongol berinteraksi kepada roh-roh jahat ini bisa, Bapak Ibu. Makanya di Opera Entertainment, Bapak Ibu, mau berinteraksi roh-roh jahat gampang. Tetapi kalau berinteraksi dengan Jesus Christ yang benar, butuh waktu, Bapak Ibu. Tidak sembarangan. Saudara memanggil Yesus Kristus tidak gampang, Bapak Ibu. Dia datang sendiri, bukan mau kita, "Halo Tuhan, Yesus Kristus sudah datang dong." Saya bisa akan feel, oh, hello. Atau Pak Daud Tony. Pak Daud Tony itu, Bapak Ibu, the first jumpa. Dia berjumpa Yesus itu, Bapak Ibu, lewat mimpi, Bapak Ibu. Tidak segampang itu dengan the feel, memanggil, merasakan hawanya Yesus Kristus. Karena kalau saudara berjumpa dengan sosok Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara akan merasakan kedamaian, can feel, ya. Saudara akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, seperti yang kita baca tadi. Kalau dia dari roh Allah, dia akan mengaku Yesus. Bagaimana dengan tim anomali? Apakah dia mengaku Yesus, Bapak Ibu?
berdoa kepada Yesus aja tidak pernah. Hello, buka dong, ya, kan? Makanya Bapak Ibu, makanya ada pendeta yang tidak mengerti kebenaran karena tidak berpengalaman dengan sosok Yesus itu. Contoh, dia akan menolak perpuluhan. Contoh, dia akan menolak bahasa roh. Banyak orang atau ada orang anti perpuluhan, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau saudara baca Perjanjian Lama, kenapa ada perpuluhan? Karena dia berpengalaman. Dia berjumpa, Bapak Ibu, kepada Allah yang hidup. Yakub tidur, Bapak Ibu. Yakub itu tidur dan dia bermimpi. Makanya dia itu bersumpah atau bernazar memberikan perpuluhan karena dia berjumpa Allah yang hidup di tempat itu. Jadi orang-orang yang berpengalaman tanpa disuruh pun kasih perpuluhan, dia akan kasih karena dia sudah berpengalaman. Contoh Bang Mongol, tanpa disuruh Bang Mongol kasih perpuluhan, Bapak Ibu. Kalau dihitung-hitung itu, aduh, gaji dia kan artis, gaji dia itu sekali konser kan 1 jam, Bapak Ibu. Sekali konser itu puluhan juta, Bapak Ibu, ya. Bukan puluhan juta, ratusan juta aku rasa, ya. Contohnya lah 100 juta gaji dia, 10% dari gaji dia. Bayangkanlah kalau 100 juta 10% itu berapa, Bapak Ibu? Kalau nggak ada Tuhan sama dia, nggak mungkin dia kasih. Pasti dia mikir, wow, banyak kali sama gereja. Tetapi karena dia berpengalaman, Bapak Ibu, berjumpa dengan sosok Yesus itu belum seberapa perpuluhannya itu. Gara-gara bukan kasih sosok Yesus itu dia sukses, Bapak Ibu. Haleluya, ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak segampang itu kita berinteraksi dengan Yesus. Yesus itu tidak secepat itu dia muncul, Bapak Ibu. Makanya banyak orang yang galau, Bapak Ibu. Kenapa galau? Yesus itu, Allah itu, Yesus itu nggak pernah muncul. Saya itu udah capek-capek berdoa, berpuasa, nggak muncul. Yang di manakah Allah? Di manakah Yesus? Di manakah Tuhan? Saya capek-capek berpuasa 40 hari 40 malam, tapi nggak muncul. Untuk berjumpa dengan Yesus, Bapak Ibu, harus penuh dengan proses. Saya berjumpa Yesus itu, Bapak Ibu, butuh waktu yang lama. Tidak segampang itu. Waktu saya berjumpa dengan Yesus, Bapak Ibu, itu lewat mimpi, Bapak Ibu. Atau saya berjumpa dengan Yesus, Bapak Ibu, karena Yesus adalah bercahaya, Bapak Ibu. Jadi samar-samar lah, ya. Waktu saya berjumpa dengan Yesus, Bapak Ibu, saya merasakan the feel of God, merasakan kedamaian, sukacita itu, Bapak Ibu. Wah, samar-samar wajahnya, tapi kita bisa merasakan hawanya, Bapak Ibu. Ya. Contoh, supaya saudara bisa paham. Kalau saudara menonton tim anomali, Bapak Ibu, kalau mereka masuk ke suatu tempat, mereka bisa merasakan hawa di sekitar itu, Bapak Ibu. Apakah rasa ada kegeraman? Kalau geram, Bapak Ibu, panas dia.
karena ada di sana pembunuhan massal gitu Bapak Ibu. Jadi hawanya panas Bapak Ibu. Ya. Jadi kita bisa merasakan hawa Bapak Ibu. Bagaimana kita mengenal Yesus dari Alkitab Bapak Ibu ya. Supaya saudara tidak terjebak dengan hal-hal yang lain jika ada orang berbicara tentang Yesus Bapak Ibu. Jadi kalau saudara tidak tamat atau tidak terselesaikan Bapak Ibu, atau tidak lulus Bapak Ibu soal mengenai tentang Yesus, saudara orang Kristen, itu tanda tanya Bapak Ibu. Tanda tanya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang? Di Alkitab sangat jelas Bapak Ibu mengatakan siapa Yesus ini. Mari kita baca dulu ya Bapak Ibu. Bahwa zaman Yesus juga banyak orang yang bertanya-tanya tentang Yesus Bapak Ibu. Mari kita baca dulu Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 ya. Janganlah gelisah hatimu, janganlah gelisah hatimu. Luar biasa, Tuhan berbicara kepada kita, janganlah gelisah hatimu Bapak Ibu. Apapun yang terjadi di bumi ini ya, nggak usah gelisah ya, serahkan semuanya Bapak Ibu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, muridnya yang berbicara Bapak Ibu ya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus, ini muridnya juga Bapak Ibu. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Jadi Bapak Ibu, aku dan Bapa adalah satu. Jadi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tim anomali itu Bapak Ibu, karena banyak yang komentar Bapak Ibu ya, mereka mencocok melogi apa yang dibahas tim anomali, mencocok melogikan Bapak Ibu. Jadi iman yang jatuh di semak berduri, di tepi jalan, berbatu-batu, ini cepat goyang Bapak Ibu. Tempat yang berpasir ini akan menjadi menggabung-gabungkan Bapak Ibu. Makanya kalau pergi orang ke dukun, dukunnya pun berdoa Bapak Ibu supaya saudara terperangkap. Dia kan minta doa juga dengan keyakinan sendiri, ya kan? Itu ada manipulasi Bapak Ibu supaya saudara terperangkap ya. Jadi tim anomali Bapak Ibu, mereka menceritakan sosok Yesus, tetapi tidak berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita dengarkan ya apa yang dikatakannya Bapak Ibu, supaya saudara mengerti firman Tuhan Bapak Ibu. Ketika gue tanya lu,
Who is Jesus? Ini gue bakal disebelin sama banyak orang ini. Tapi since you ask, who do I think Jesus is, gitu kan? Itu pertanyaannya. Ini terlalu dalam gak sih buat banyak orang ini? First of all, adalah hak masing-masing untuk menginterpretasi. Gue selalu tumbuh besar dengan latar belakang Kristen yang menganggap Yesus itu adalah pribadi yang gondrong, pakai jubah, berewokan, ya kan itu, and then sangat mendayu-dayu, penuh kasih, dia seperti anakku gitu. Pada kenyataannya ketika gue interact with Yesus, dia nggak begitu, galak banget, asli. So it's very straight. Ngomong sekali cukup, dark side of humor. Ya maksudnya kayak bercandanya tuh dark jokes gitu loh ya. And tipe yang nggak tedeng aling-aling. Itulah pribadi Yesus. Tapi selalu mengarah ke positif. So di Alkitab juga kita lihat dia balik-balikin karena itu yang tercatat. Kita nggak tahu daily life-nya kan cuma murid-murid yang tahu. Yes. So that's who I think Jesus is. Dan gue nggak berani bilang Yesus itu pribadi Allah atau gimana, gue nggak mampu karena dia mendefinisikan Allah pun gue nggak mampu ya. But one thing I know for sure, level beliau itu udah sangat amat tinggi beyond human comprehensions. Karena ketika gue bertarung melawan iblis pun, Yesus lah yang membantu gue di video gue yang diganggu Beelzebub itu. Itu pribadi Yesus yang membantu gitu. Okay. So in term of ini yang jadi sumber perdebatan yang berpegang agama gue yang paling benar adalah ketika dikasih lihat akulah jalan kebenaran kehidupan dan tidak ada orang yang datang pada Bapa selain dari melalui aku. So apakah ini kontradiktif dengan apa yang lu alami? No, not really. No. Ketika Yesus berkata akulah jalan kebenaran dan hidup, sorry ini kalau sensitif ya, tapi ini udah mulai meranah ke what I know. What if kalau ketika Yesus berkata akulah jalan kebenaran hidup bukan mengacu pada bone and flesh-nya beliau, tetapi pada universal force, yaitu the source of creation itu sendiri. Karena kalau ditanya who are you gitu kan, apakah lu Willy dengan tinggi 160 sekian, berat 60 cm, when you sleep, when you die, are you still you gitu kan. Nah, jadi I believe bahwa we are not this bone and flesh. We are more than that. Nah, ketika Yesus berkata akulah jalan kebenaran dan hidup, ya bisa saja dia mengacu pada energi universal tersebut. Besides, kalau Yesus hanyalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, sebelum Yesus ada itu nggak akan selamat semua tuh. Itu oke. Ini sesuatu yang berbeda sih, pembahasan yang bisa dicacah berbeda, tapi memang itu sangat complicated sih, maksudnya ribet kalau mau dibahas dalam satu video gitu kan. Selain itu juga Yesus berkata Bapa tinggal di dalam aku tinggal di dalam Bapa. Ya what if kalau aku adalah Bapa sendiri, tambah ribet kan. Exactly. That's why itu kan konsep Trinity itu kan. Apakah Yesus itu adalah memang yang dibilang anak Allah as satu pribadi sama Roh Kudus itu jadi ini, atau again tadi which makes sense buat gue karena kita semua dari Tuhan dan kita ini Tuhan, cuman kalau kita bagian dari Tuhan berarti kita adalah Tuhan dong. Partly yes. Nah ini sekarang ngarah ke what I know about you still pray to Jesus or no, itu personal masing-masing. Iya. Jess sama Eileen kan backgroundnya oke lah, Christianity sama Buddhis. Lu kan yang pure sendiri Christianity. So mungkin gue direct ke lu, apakah lu masih berdoa kepada Yesus? Karena again in the Bible seal the pray in the name of Jesus. Oke. Jawaban singkatnya no. Oke. I pray to the source of everything. Gue menyebutnya Tuhan, as simple as that. Karena ketika gue berdoa pada Tuhan tuh ibaratnya kayak central of everything, pusat hub gitu loh. Dari situ dibagilah tugas berikutnya. Some occasions Yesus datang membantu kami, some occasions Arka datang, some occasions Angel, some occasions HB datang. Gue mikir daripada gue yang ngatur, gue serahkan aja sama Tuhan. Siapa yang mau membantu itu terserah Tuhan. Karena lu udah bisa connect sendiri langsung ke source ya kan. Gue gak bilang gue bisa connect sama the source. Jadi saudaraku, Tim Manawali sudah membahasnya Bapak Ibu tentang sosok Yesus ya.
Dan ini di channelnya Keluarga Celana Bapak Ibu ya. Jadi Keluarga Celana ini mengundang tim anomali Bapak Ibu. Jadi Keluarga Celana ini bertanya, apakah engkau berdoa di dalam Yesus? Gitu. Tapi jawabnya tim anomali adalah, saya berpusat kepada Tuhan, kepada Bapa, karena dia adalah the center ya, the center tim anomali. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang mengerti firman Tuhan, apalagi mengenal tadi. Mereka tertawa Ibu karena ada tertulis Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Mereka bingung Bapak Ibu. Jadi saya mengundang para penggemar tim anomali supaya mengalami Yesus yang benar Bapak Ibu, bukan Yesus KW. Kenapa saya bilang? Jadi saudaraku, kita sudah melihat atau mendengar kesaksiannya tim anomali Bapak Ibu di channelnya Keluarga Celana ya. Jadi dia diundang Bapak Ibu, Keluarga Celana ini mengundang tim anomali untuk mempertanyakan sosok Yesus itu Bapak Ibu ya. Jadi tim anomali berbicara Bapak Ibu, apa pengalaman saya dengan Alkitab bertentangan dengan akulah jalan kehidupan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satupun orang yang datang kepada Bapa selain melalui aku. Bertentangan Bapak Ibu. Makanya dia tidak berdoa kepada Yesus Bapak Ibu. Sometimes Harka help me, sometimes Jesus help me, ya kan? Jadi si tim anomali berbicara Bapak Ibu, saya berdoa kepada Bapa Bapak Ibu. Jadi pusat dia adalah Bapa, bukan Yesus. Jadi tim anomali menyetarakan Harka itu legion Bapak Ibu ya. Itu pun legion bukan nomor 1 Bapak Ibu ya. Itu Lucifer nomor 1 Bapak Ibu. Itu di bawah Lucifer, itu di bawahnya legion itu di bawahnya si Lucifer. Tetapi tim anomali menyetarakan Harka dengan Yesus, karena Harka dan Yesus sering menolong tim anomali. Makanya saya berani mengkomentar ini Bapak Ibu, supaya iman-iman yang tumbuh di berduri Bapak Ibu, yang tumbuh di jalan, yang tumbuh di semak berduri maksudnya, yang tumbuh di batu, yang tumbuh di pasir Bapak Ibu, perlu saya terangkan supaya tidak terombang-ambing Bapak Ibu. Karena saya baca komentarnya Bapak Ibu, mereka mencocok logikan apa pengalaman tim anomali dengan Alkitab. Padahal sangat jelas-jelas Bapak Ibu di Alkitab Bapak Ibu, kita harus berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi tim anomali nggak ada berdoa Bapak Ibu, tidak pernah ya. Apalagi Bapak Ibu, apalagi kalau saudara berdoa Bapak Ibu di dalam darah Yesus, iblis takut. Iblis takut Bapak Ibu ya. Saya akan terangkan nanti Bapak di dalam aku ya, supaya tim anomali bisa lebih paham. Tim anomali dan Bang Mongol ya, saudara bisa kenal Bang Mongol ya. Maaf kalau saya aduk-adukkan Bang Mongol ya, karena dia kan kenal orang, supaya orang Kristen bisa membedakan Bapak Ibu di mana Yesus yang benar, Yesus yang KW. Karena di Alkitab pun banyak berbicara, banyak orang akan memakai namaku
supaya orang-orang pilihan ini Bapak Ibu terperangkap. Jadi saudara berkira, Bang Mongol itu adalah mantan gereja setan Bapak Ibu, sekte setan. Dan Bang Mongol sangat cepat berinteraksi dengan roh jahat Bapak Ibu. Malaikat yang terbuang ini, apalagi kepada 9 lot itu, gampang kali Bang Mongol untuk berinteraksi, ya, karena dia anak kedua Bapak Ibu, anak kedua si Lucifer Bapak Ibu. Jadi dia gampang sangat Bapak Ibu, ya. Tapi kalau saya tidak gampang, karena apa? Karena saya tidak anak kesayangannya si Lucifer Bapak Ibu. Jadi harus berinteraksi dulu Bapak Ibu. Si Lucifer itu bukan langsung bim salabim langsung datang sama saudara, bukan. Dia harus bertahap Bapak Ibu, ya, bertahap, belajar bertahap Bapak Ibu. Ya. Supaya dia punya jabatan yang tinggi. Jadi Bang Mongol kan jabatan yang tinggi. Jadi ada orang Kristen yang mengomentari Bang Mongol di channelnya, ya. Jadi kata orang, halu, nggak mungkin lah sekte setan itu bisa bertobat. Kalau sudah setan lah, ya gitulah ceritanya. Jadi saudara harus bisa membedakan Bapak Ibu yang sudah di jalan Tuhan dan di luar Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi Bang Mongol Bapak Ibu berjumpa dengan sosok Yesus Bapak Ibu. Sosok Yesus itu penuh dengan bertahun-tahun Bapak Ibu. Itu butuh proses dan tidak segampang Timano Mali merasakan atau feel of Jesus Bapak Ibu, ya. Bang Mongol tidak segampang itu Bapak Ibu untuk merasakan kehadiran Yesus Kristus dalam hidupnya. Maksudnya Yesus berbicara, Yesus menolong gitu loh, ya. Enggak Bapak Ibu, karena memang Yesus ada di dalam diri kita Bapak Ibu. Every time waktu saudara tidur, Yesus ada. Dia di sekeliling kita Bapak Ibu. Jadi Timano Mali Bapak Ibu, dia tidak perlu lagi berdoa, ya. Padahal Bapak Ibu perlu kita berdoa di dalam Yesus Kristus, ya. Jadi waktu Bang Mongol Bapak Ibu berjumpa dengan sosok Yesus Bapak Ibu, ya, karena Bapa dan Yesus adalah satu, ya. Bang Mongol itu berjumpa Bapak Ibu dengan Allah yang hidup lewat cahaya, seperti yang dialami oleh Paulus. Paulus itu Bapak Ibu berjumpa dengan cahaya Bapak Ibu. Makanya surat Paulus Bapak Ibu, surat Paulus tidak berbicara kepada, dia tidak fokus kepada ini, apa yang saya lihat dengan mata saya, dengan saya raba, itulah firman hidup. Bukan itu diceritakan oleh Paulus. Tetapi Paulus Bapak Ibu, dia surat Paulus itu kalau saudara baca, dia singgung Tritunggal. Karena yang datang kepada dia Tritunggal Bapak Ibu, ya. Bapa, Yesus, Roh Kudus adalah satu. Tidak bisa dipisahkan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, kalau surat Paulus Bapak Ibu, dia bercerita, dia suratnya Bapak Ibu, ia mengenal Tritunggal. Kalau saudara membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes Bapak Ibu,
berbicara tentang Yesus. Makanya 1 Yohanes 1 Bapak Ibu, atau ya 1 Yohanes 1 ayat seterusnya yang berbicara, apa yang kami lihat dengan mata kami, apa yang kami raba dengan tangan kami, itulah firman yang hidup. Itulah yang kami ceritakan, kami khotbahkan kepada saudara. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Sebenarnya tidak gampang untuk memahami tentang Yesus Bapak Ibu. Contoh ya dalam Alkitab, Yesus itu memiliki 5 saudara Bapak Ibu, 3 laki-laki, 2 perempuan Bapak Ibu ya. Adik-adiknya ini Bapak Ibu menghina Yesus Bapak Ibu, menghina Yesus dan mengatakan Yesus halu. Apakah Yesus langsung memarahi adik-adiknya? Tidak Bapak Ibu. Ataukah Yesus itu langsung bisa lebih dikasih pengetahuan kepada adik-adiknya supaya tidak menghina dia? Tidak Bapak Ibu. Yesus itu maha adil. Kenapa saya bilang maha adil Bapak Ibu? Karena di Kejadian, surat Kejadian Bapak Ibu, pasal pertama Bapak Ibu, saudara baca. Yesus atau Allah kita sudah kasih wewenang Bapak Ibu. Waktu manusia itu diciptakan Bapak Ibu sudah langsung dikasih kewajiban atau hak, yaitu bebas. Jadi saya bangga siapapun yang membuat pasal 28 Bapak Ibu ya. Apakah dia orang Kristen atau siapapun itu, mungkin Tuhan memakai pikirannya sehingga dia membuat pasal 28 Bapak Ibu, hak asasi manusia. Bebas Bapak ya. Jadi Tuhan kita itu, Yesus itu adil. Adil Bapak Ibu. Jadi saat Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, hari ini kan pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu. Pencurahan Roh Kudus hari ini Bapak Ibu 2:10 malam, start semalam ya. Dari 2:10 malam Bapak Ibu ya. Pencurahan Roh Kudus, setelah Tuhan curahkan Roh Kudusnya Bapak Ibu, adik-adiknya itu Tuhan selamatkan. Haleluya. Surat Yakobus itu Bapak Ibu, saudara Yesus. Yudas itu bukan muridnya Yesus ya. Yang surat Yudas itu adiknya Yesus, saudaranya. Yudas, ada surat Yudas kan, Yudas itu sedikit Bapak Ibu suratnya. Itu adiknya Yesus Bapak Ibu. Ya, jadi ada waktunya Bapak Ibu supaya kita mengenal siapa Yesus ini. Bayangkanlah Yakobus bicara seperti ini di tulisannya Bapak Ibu ya. Pakai bahasa saya sendiri lah ya. Ini kata Yakobus, dulu abang saya ini saya hina-hina, saya bilang halu, saya bilang dia kerasukan setan. Sekarang apa yang dialami abang saya, itu yang saya alami karena saya memberitakan dia tentang dia. Karena dialah Allah yang hidup. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Jadi ada saatnya Bapak Ibu. Jadi makanya Bapak Ibu ada pesan Tuhan Bapak Ibu, pesan baru Bapak Ibu ya. Atau perintah baru dikasih Tuhan kepada kita. Mari kita baca Yohanes 13 ayat 34 lagi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, seperti ada apologet lagi Bapak Ibu, sibuk mereka membahas agama Muslim, menjelek-jelekkan agama Muslim, sesat. Aduh, saudaraku, belajar dulu Alkitab, ya, untuk menangkap orang menjadi percaya kepada Yesus susah. Perlu proses, perlu didoakan Bapak Ibu.
Karena ini tadi Yesus Allah kita sudah kasih pasal 28 bebas mau agama apapun, mau tidak punya agama pun bebas Bapak Ibu. Ya, tugas seorang penginjil adalah memberitakan kepada mereka firman Tuhan, bukan menjelekkan itu sesat. Mereka akan sadar Bapak Ibu. Mereka kalau Roh Kudus sudah turun Bapak Ibu, mereka akan bertobat Bapak Ibu. Mereka akan sadar, oh salah rupanya. Karena di Alkitab jelas-jelas Bapak Ibu, mata hati mereka sudah buta. Ya mau saudara berkuak-kuak pun nggak ada gunanya Bapak Ibu. Ya harus kita doakan. Makanya siapa yang saya komentar, saya tetap mendoakan Bapak Ibu supaya mereka juga dijamah oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Saya menasihati Mbak Nomali, bukan mengatakan sesat ya, atau menghakimi ya. Saya menasihati Bapak Ibu supaya mereka mengenal kebenaran, supaya tidak sia-sia loh. Kan seperti ini nanti, aduh saya kan sudah bisa merasakan semuanya, gitu kan, bisa berjumpa dengan Yesus, bisa yang lain-lain, tapi masuk neraka kan nggak enak kan Bapak Ibu kalau saudara masuk neraka, padahal sudah memberitakan ya tentang hal-hal yang bagaimana menurut saudara itu benar, ya kan. Jangan sia-siakan hidup saudara. Kalau saudara berjumpa dengan sosok Yesus Bapak Ibu, ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Dia mengasihi Bapak Ibu. Dia mengasihi, dia tahan uji Bapak Ibu. Mau dihina orang, mau dikata-katain orang, dia tahan uji. Karena inilah salib yang harus dipikul. Inilah salib Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang kasih nonton Yesus Kristus, orang yang berpengalaman dengan Yesus Bapak Ibu, dia akan mengakui Yesus adalah Mesias. Baru dia harus berdoa di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu. Baru dia akan mengakui tentang perpuluhan. Dia akan mengakui tentang perpuluhan Bapak Ibu. Ya. Jadi saya ambil dulu contohnya lagi Bang Mongol Bapak Ibu. Kalau Bang Mongol tidak berjumpa dengan sosok Yesus Bapak Ibu, mungkin Bang Mongol susah untuk mengasih perpuluhan Bapak Ibu. Bayangkanlah perpuluhan Bang Mongol itu Bapak Ibu. Kita bayangkanlah dulu, atau saya buatlah dulu. Gajinya, selerinya Bang Mongol itu 100 juta per bulan. 10% untuk gereja, bayangkan Bapak Ibu. Ya. Karena ada Yesus di dalam dirinya Bapak Ibu. Itu belum seberapa yang dikasih perpuluhannya itu. Belum seberapa. Ya kan? Makanya waktu dia berpengalaman Bapak Ibu ke Oprah Entertainment Bapak Ibu, dia kan menulis Immanuel. Ya. Jadi saudaraku yang kasih nonton Yesus Kristus, karena sekalipun dia dokter, kalau tidak berpengalaman dengan Yesus Bapak Ibu, dia akan menolak dan mengatakan bahwa perpuluhan itu adalah rakus. Aduh, pendeta-pendeta karismatik rakus. Karena di Protestan nggak ada Bapak Ibu perpuluhan. Ya, nggak ada perpuluhan di Protestan. Jadi para dokter sebagian mengatakan, aduh, gereja karismatik semuanya pendeta-pendetanya kaya karena perpuluhan.
Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Perpuluhan itu Bapak Ibu, kalau di Alkitab Bapak Ibu, saudara baca di Perjanjian Lama, Yakub itu Bapak Ibu berjumpa di dalam mimpi Bapak Ibu, sosok Allah yang hidup. Jadi dia bernajar kasih perpuluhan Bapak Ibu. Disitulah mulainya Bapak Ibu. Dan dilanjutkan Maleaki lagi Bapak Ibu, dibahas lagi detail tentang perpuluhan ini supaya orang-orang supaya tidak bingung. Jadi perpuluhan ini Bapak Ibu untuk orang-orang yang berpengalaman dengan Tuhan, berpengalaman dengan Yesus Bapak Ibu, supaya ikhlas memberikannya, supaya tidak ada batu sandungan ya. Jadi celakalah pendeta-pendeta yang menganjurkan memaksa jemaatnya kasih perpuluhan supaya diberkati. Saudara tidak usah khotbah tentang seperti itu pun setiap minggu. Kalau dia sudah berpengalaman dengan Allah yang hidup kepada Yesus Kristus, dia sendiri akan kasih. Karena kalau saudara sudah berjumpa, itu ada kasih Bapak Ibu. Kita rindu memberi kepada panti asuhan bisa, janda-janda miskin bisa, ya everything. Kalau Tuhan bilang di mana, ya kasih gitu ya. Dan orang yang pernah berpengalaman dengan Yesus, dia akan mengakui bahasa roh. Karena tidak semua pendeta mengakui bahasa roh Bapak Ibu. Celakalah orang yang ikut-ikutan, sekalipun dia pendeta karismatik Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua pendeta atau dosen yang bisa khotbahkan atau mempelajari bahasa roh Bapak Ibu. Kalau orang bertanya tentang bahasa roh kan tidak semua orang bisa menceritakannya kepada orang-orang. Ya seperti Pak Mangapung Sanggala kan selalu membahas bahasa roh Bapak Ibu. Dan ada juga masuk pendeta di situ Bapak Ibu. Karena pendetanya tidak berpengalaman, susah untuk membahasnya. Sehingga menanglah Pak Mangapung Sanggala. Jadi saya di sini Bapak Ibu, saya sudah komentari Bapak Ibu Pak Mangapung Sanggala untuk membahas ini Bapak Ibu tentang bahasa roh ini. Saat dia like, saya langsung komentar supaya ada waktunya buat saya untuk menceritakan untuk membahas tentang bahasa roh ini. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Haleluya. Ya mungkin ya nggak tahu ya kenapa dia nggak ada waktunya ya. Mungkin karena saya masih S1 ya. Dia kan sudah doktor, kelas doktor, sudah nggak setara lagi. Tetapi dalam Tuhan semuanya setara Bapak Ibu ya. Haleluya. Berbahagialah orang-orang yang menganggap orang-orang setara dengan dia ya, jangan terlalu beda level ya, karena ya ijazah kamu nggak bisa dibawa mati Bapak Ibu. Atau saudara bisa khotbah di bawah tanah itu nggak ada, atau orang kenal kamu di bawah tanah enggak ya kan. Jadi ya pergunakanlah ijazah kamu ini kalau saudara masih hidup ya kan. Oke, saya akan membahas tentang Tritunggal ya, supaya tim anomali bisa percaya, supaya dia bisa paham ya tentang Tritunggal. Oke saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, saudara coba install ini ya Bapak Ibu ya, My Sword for Android Bapak Ibu ya. Di sini akan banyak, mau saudara bahasa apapun bisa di sini ya. Mau bahasa Inggris ada, bahasa Yunani ada, semuanya lengkap di sini Bapak Ibu. Jadi saya akan baca dengan bahasa Inggris ya. In the beginning, the Word existed, the Word was with God, and the Word was God. Bahasa Indonesianya ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya saudara,
klik this one ya, klik the God Bapak Ibu. Di sini Allah Bapak Ibu, saya lebih suka bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Allah di sini bahasa Inggrisnya God, bukan Lord ya. Jadi kalau di perjanjian lama Bapak Ibu, Tuhan berjumpa dengan Abraham, tulisannya Lot Bapak Ibu. Dan kalau di perjanjian lama itu Lot Bapak Ibu, bukan God ya. God itu Bapak Ibu Elohim Bapak Ibu ya. Theos ya. Tetapi kalau Lot Bapak Ibu itu adalah namanya Yahweh. Ya, Yahweh. Supaya saudara bisa membedakannya ya. Klik this one, God ya. God. Jadi God di sini bahasa Ibraninya Theos Bapak Ibu. Ya. Saya lebih suka bahasa Inggris ya. Saya percaya siapapun yang menuliskan bahasa Inggris ini, saya percaya dia diurapi oleh Tuhan Bapak Ibu. Amin. The Godhead Trinity Bapak Ibu. Number 1 ya. God the Father, the first person in the Trinity. God the Father, the first person in the Trinity. Bapa, the person in Tritunggal Bapak Ibu. In itu di dalam Bapak Ibu. In, kalau out tadi Bapak Ibu, kalau tulisannya di sini out, berarti ada 3 Allah orang Kristen. Tetapi ini berbicara in. Kalau in ini Bapak Ibu, dia tembus ruang dan waktu. Tidak terlihat Bapak Ibu ya. Christ the second person of the Trinity. Ini dulu Bapak Ibu, person of. Kristus the second, nomor 2 person orang Bapak Ibu, orang dalam Trinity ya. Kristus adalah orangnya atau mukanya atau personnya dalam Trinity Bapak Ibu ya. Holy Spirit the third person in the Trinity. Jadi Holy Spirit dan Father Bapak Ibu ditulis di sini in. In ini ada di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu. Di dalam Yesus Kristus. Contoh saya kan. Saya kan manusia Bapak Ibu. Human ya. Saya kan manusia human. Nama saya Tina. Di dalam diri saya Bapak Ibu ada spirit. Ya. Spirit itu sukma Bapak Ibu ya, sukma atau roh saya Bapak Ibu. Roh saya itu in human, in the human Bapak Ibu, bukan out. Kalau out tadi Bapak Ibu, kalau out spirit, the spirit out the human, udah salah Bapak Ibu ya. Tetapi kalau dibuat di sini spirit in the human, pas Bapak Ibu. Karena spirit tembus ruang dan waktu Bapak Ibu. Spirit ini tembus ruang dan waktu dan tidak bisa semua orang bisa lihat. Contohnya. Kalau contoh tim anomali. Tim anomali untuk berinteraksi dengan roh jahat Bapak Ibu lewat spirit, lewat roh, di alam roh. Jadi roh mereka bisa terbang Bapak Ibu, bisa kemana-mana, bisa ke luar negeri, ke Jepang, ke Jawa, terserah mau kemana bisa ya. Waktu roh atau sukmanya tim anomali terbang Bapak Ibu, apakah dia mati? Apakah tim anomali dalam mimpi atau tidak sadar gitu Bapak Ibu ya.
roh mereka lah yang terbang-terbang Bapak Ibu, melayang-melayang untuk melawan roh-roh jahat ini Bapak Ibu ya. Bukan tubuh ya. Jadi jiwa di dalam diri manusia itu Bapak Ibu ada jiwa Bapak Ibu ya. Ada jiwa Bapak Ibu. Jiwa ini tembus ruang dan waktu Bapak Ibu, tidak bisa dilihat orang Bapak Ibu apa itu jiwa Bapak Ibu ya. Makanya saudaraku berhati-hati dengan lagu-lagu Bapak Ibu, karena bisa rusak jiwa saudara. Karena ada lagu-lagu yang merusakkan jiwa saudara ya. Jadi yang terakhir adalah tubuh Bapak Ibu. Tubuh, nama tubuh ini namanya Tina Bapak Ibu. Tubuh ini tidak bisa tembus ruang dan waktu. Nama manusia ini namanya Tina. Manusia tubuh ini Bapak Ibu tidak bisa tembus ruang dan waktu. Hanya bisa tembus ruang dan waktu itu ada roh, sukma ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat lengkap Bapak Ibu pembahasannya tentang Tritunggal Bapak Ibu ya. Jadi kalau saudara tidak berdoa di dalam nama Yesus Kristus, itu saudara perlu koreksi diri Bapak Ibu. Mari kita baca dulu Bapak Ibu. Yohanes 16 ayat 23 ya. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Oh, luar biasa. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Bayangkanlah Bapak Ibu Yesus bicara Bapak Ibu. Ini seteran Bapak Ibu ya. Kamu minta. Ya. Makanya para ahli Taurat itu marah banget Bapak Ibu, melempari Yesus Bapak Ibu waktu Yesus berbicara, sebelum Abraham ada saya sudah ada. Yesus berkesaksian Bapak Ibu, bersaksi bahwa dia sudah ada sebelum Abraham. Makanya para ahli Taurat bicara seperti ini. Kami aja yang sudah tua, belum pernah berjumpa dengan Abraham, mukanya saja kami tidak tahu, apalagi kamu berumur masih jagung. Kau itu kacau kau gitu kan. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus. Kitab akhir zaman, masa depan adalah kitab Wahyu Bapak Ibu. Yang menulisnya itu adalah Yohanes, murid yang dikasihnya itu. Karena pakai peribahasa Bapak Ibu, kata kiasan. Karena Yohanes menulis pakai kata kiasan Bapak Ibu, makanya banyak orang yang tidak paham. Ya. Yohanes menuliskan anak domba Allah, anak manusia, tidak terus terang Yesus. Makanya orang di sini bingung Bapak Ibu. Ya. Tetapi berbahagialah orang-orang yang tidak berpengalaman tetapi percaya akan pemberitaan Injil Bapak Ibu. Kalau saudara memang betul-betul, kalau memang Yesus yang kau jumpai Bapak Ibu, pasti saudara akan rindu memberitakan Injil. Pasti saudara akan rindu mengajak orang-orang berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Pasti akan mempromosikan tentang Yesus, mempromosikan darah Yesus, karena darah Yesus terlalu mahal untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tim anomali Bapak Ibu ya, tidak pernah mempromosikan darah Yesus.
dia berbicara tentang Yesus, tapi tidak pernah mempromosikan darah Yesus betul-betul suci untuk menyelamatkan saudara. Ya pasti kan banyak orang akan bercerita tentang Yesus. Di Alkitab pun tertulis bahwa akan banyak nanti memakai nama saya melakukan mujizat, tetapi tidak mengajak berdoa di dalam nama Kristus. Contoh kesembuhan sekarang Bapak Ibu. Orang lain mereka rela jauh-jauh datang Bapak Ibu untuk menerima kesembuhan. Mereka sudah lupa berdoa. Padahal kita ini setara Bapak Ibu di dalam Tuhan. Amin. Mau dia pendeta tidak pendeta setara. Kita bisa memintanya tadi. Kita berdoa Bapak Ibu tentang kesehatan kita. Apapun penyakit saudara, kalau saudara memang percaya, sembuh Bapak Ibu. Jadi iblis akan memakai cara Bapak Ibu supaya manusia itu terlena Bapak Ibu, terlena dengan kesembuhan, lupa dengan intim dengan Tuhan. Nggak usah lagi kita berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunannya, memohon belas kasihannya supaya sembuh. Kan ada pendeta yang lain bisa menyembuhkannya, bisa Nabi sembuh. Ya kan? Ini yang dipakai iblis Bapak Ibu supaya manusia itu tidak fokus lagi kepada Yesus, kepada Allah, fokus kepada mujizat. Makanya para murid kita sudah kasih mujizat tapi dibilang tidak pula mereka memberitakan Injil Bapak Ibu, sambil memberitakan Injil. Saya bukan anti mujizat, kita bisa berbagi mujizat, tapi yang perlu Bapak Ibu adalah Injil. Kita injili dia. Darah Yesus bisa membersihkan, memulihkan bilur-bilurnya, menyembuhkan segala penyakit saudara. Supaya sejalan gitu loh Bapak Ibu. Kalau hanya menyembuhkan, ya di luar sana pun bisa Bapak Ibu menyembuhkan. Banyak situ ustadz apapun bisa ya. Kalau soal menyembuhkan Bapak Ibu, ya apa bedanya dengan ustadz yang lain? Bisa menyembuhkan, bisa mengusir roh jahat ya. Saudara harus bisa membedakan diri saudara dengan orang-orang lain. Bagaimana nggak saudaraku bisa membedakannya? Ya saudara harus Injil. Saudara mengajak orang supaya datang kepada Yesus, berdoa, memiliki iman. Orang lain tidak sanggup mengatakan itu Bapak Ibu, takut nanti nggak datang ya kan? Ya kan, betul nggak? Kalau saudara berkhotbah, saudara pun bisa menyembuhkan. Tidak usah pergi kemana-mana. Kalau saudara memiliki iman, saudara akan sembuh. Karena saudara, ya nggak tahulah Tuhan lah dengan dirinya apa yang dipikirkan dia. Tetapi karena di kitab Wahyu Bapak Ibu ada 7 jemaat yang perlu diinjili Bapak Ibu. Ya, 7 jemaat ini supaya masuk surga Bapak Ibu. Saya tidak tahu siapa orangnya Bapak Ibu. Ya. Karena itu mari kita injili. Dari mana kita tahu ada 7 jemaat kalau dia tidak mengakui Yesus Kristus? Inilah 7 jemaat yang ada di channelnya Tim Anomaly. Kita harus mengenal roh dari mana Bapak Ibu. Kalau dari roh Allah Bapak Ibu, dia mengakui Yesus adalah Tuhan, dia akan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tetap kalau dari roh antikristus, dia tidak suka dengan darah Yesus Bapak Ibu. Ya, be careful ya. Roh jahat tidak suka mendengar darah Yesus Bapak Ibu. Kalau saudara tidak percaya, coba try. Sekalipun kamu adalah tidak agama Kristen, coba saudara try mengatakan darah Yesus terlalu mahal buat saya. Iblis tidak akan
sanggup melawan saya karena darah Yesus mengcover saya. Saudara bicara seperti itu, saudara selamat. Gampang Bapak Ibu, ya. Jadi saya selalu bawakan doa. Setiap saat saya berdoa, saya selalu mendoakan tim anomali Bapak Ibu, karena masih muda, ya kan, masih segar, masih bisa menyerap firman Tuhan, masih bisa mencari kebenaran. Saya tetap mendoakan mereka Bapak Ibu, karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Satu jiwa berharga Bapak Ibu. Karena itu sampai di sini pembahasan saya. Semoga di dalam kita itu tidak ada kebencian Bapak Ibu, tapi marilah kita saling mendoakan Bapak Ibu, karena Roh Kudus hari ini adalah pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi saya berharap banget semoga tahun ini tim anomali berjumpa dengan Yesus yang benar Bapak Ibu, bukan Yesus yang kawin. Yesus yang benar yang bisa mengubahkan, merasakan kedamaian Bapak Ibu, merasakan yang tidak bisa terlupakan Bapak Ibu, ya. Mengalahkan semuanya Bapak Ibu, ya. Kasih Yesus indah, oh indah indah, kasih Yesus indah, oh indah. Wah, luar biasa lagu pujian anak-anak Bapak Ibu, anak sekolah minggu. Jadi kita ini sesama manusia saling menasihati Bapak Ibu untuk mendatangkan surga, ya. Saling menasihati. Mungkin di channel saya tidak pernah membahas agama lain Bapak Ibu, apalagi saudara kita muslim ini, ya. Mereka siakangan Bapak Ibu, siakangan bahasa Batak gitu. Kalau bahasa Indonesianya anak sulung dari Abraham. Di Alkitab sangat terang-terang Bapak Ibu, sebelum masuk Dajjal itu di Al-Quran, ya, bermata satu. Sebelum Dajjal itu di Alkitab antikristus. Sebelum mereka masuk, mereka sudah ada di bumi, tapi belum memerintah, belum menguasai. Sebelum mereka menguasai bumi ini, saudara kita muslim ini Bapak Ibu akan menerima Yesus, mengaku Yesus Tuhan. Itu sudah tercatat di Alkitab. Dan bangsa Israel pun akan menerima Yesus adalah Tuhan. Iya, berbaikilah orang-orang yang sekarang sudah bertobat, lalu yang sudah menyembah Yesus Bapak Ibu. Ya, jadi aku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah kemuliaan Tuhan turun atas kita Bapak Ibu, seperti Tuhan menyelamatkan saya Bapak Ibu. Saya butuh proses Bapak Ibu untuk mengenal Dia. Kalau nggak karena Tuhan Bapak Ibu, bukan, kalau nggak karena Yesus, mungkin saya sudah mati Bapak Ibu, ya. Tetapi karena kasihnya Bapak Ibu, Dia memeluk saya Bapak Ibu, supaya saya berkenan di dalamnya Bapak Ibu, sehingga saya bisa selamat Bapak Ibu. Karena ada di channel saya mengomentari Bapak Ibu, saya itu adalah ajaran sesat. Gampang saja Bapak Ibu, kalau ajaran saya sesat, saya sudah mati dibuat malaikat terbuang ini Bapak Ibu. Bang Mongol tahu lah itu. Karena gereja setan, sekte setan, kalau saudara bergabung dengan mereka Bapak Ibu, saudara diberi tugas untuk membunuh para pendeta yang sungguh-sungguh, yang benar-benar memberitakan kebenaran. Kalau pendetanya suam-suam kuku, ada pendeta suam-suam kuku Bapak Ibu, ya, nggak benar Bapak Ibu, bertopeng banyak. Makanya ini kerjanya penghulu di udara Bapak Ibu. Bang Mongol tahu itu siapa penghulu di udara.
ini kerjanya penghulu di udara untuk mengacaukan saudara. Makanya ada pendeta yang berzina, ya, yang mata duitan, itu kerjaannya penghulu di udara. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan Kristus, iblis tidak suka kalau ada pendeta yang benar untuk memberitakan Injil yang benar, itu akan diserang. Jadi kerjanya setan, pengikut gereja setan, itu tugasnya Bapak Ibu. Dia akan diberi tugas, dikirim ke sana ke sini untuk membunuh orang-orang yang kalau pendetanya di jalan yang benar. Makanya puji Tuhan, saya bisa menang itu bukan karena kekuatan saya, tetapi karena kuasa Yesus Kristus, darah yang kudus menjaga saya. Iblis datang mengapa saya, Bapak? Kalau saya membahas tentang setan, saya berdua dulu, Bapak. Dua peperangan, bukan dua biasa saja. Perlu dua peperangan. Ya, iblis kan nggak kelihatan, tetapi dia bisa menyerang. Karena itu perlu dua peperangan. Ya. Bang Bonggol tahu lah itu apa dua peperangan sama Pak Daton ya. Dua peperangan itu perlu Bapak Ibu untuk memberi. Kalau saudara mau pergi ke tempat angker, tempat mana-mana pun perlu dua peperangan dulu supaya aman semuanya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya membahas tentang setan Bapak Ibu, saya perlu dua peperangan dulu. Karena supaya tidak ada banyak gangguan ya. Jadi saya pernah diserang Bapak Ibu. Saya pernah bercerita kepada Bapak saya karena Bapak saya kan bisa melihat hantu Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa melihat hantu. Kalau Tuhan kasih saya penglihatan baru saya bisa lihat. Kalau to the point nggak bisa suka-suka saya Bapak Ibu ya. Jadi waktu saya berbicara kepada Bapak saya bahwa saya itu ada sosok hitam Bapak Ibu membunuh saya, mencekik saya Bapak Ibu. Bukan tidur Bapak Ibu ya, bukan tidur, bukan kena tindih saya, tapi pas ini malam-malam Bapak Ibu. Malam-malam saya itu dicekik Bapak Ibu. Saya pulang dari rumah teman ya. Pulang dari rumah teman karena teman saya merayakan ulang tahunnya, saya pulang malam. Jadi saya jalan kaki Bapak Ibu karena rumah teman saya ke rumah saya itu tidak terlalu jauh, tapi karena saya paling malas kalau jalan lewat jalan biasa Bapak Ibu. Kalau jalan biasa kan jauh kali, jadi saya memotong Bapak Ibu. Kalau memotong saya cepat dapat, tapi ya gelap, namanya masuk gang Bapak Ibu ya, nggak ada lampu, nggak ada ya pohon-pohon ya kan. Jadi di situ Bapak Ibu saya ketemu Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu ya, saya ada hari ini karena anugerahnya Bapak Ibu, saya bisa selamat ya. Makanya kalau ajaran saya sesat, pasti saya sudah mati. Tetap karena ajaran saya benar, Tuhan menolong saya. Sampai di sini Tuhan Yesus berkati.